Baik anak-anak, baik sebentar ya, mungkin terkendala sedikit. Apakah PPT yang sudah Ibu tampilkan sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mbak Savalia sudah memimpin doa pada pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum Ibu mulai, apakah hari ini ada yang tidak hadir mungkin atau belum masuk? Naura, Bu, Mbak Naura, kenapa kau tidak hadir? katanya. Katanya lagi konser, Bu. Oh, konser. Tidak ada surat izin ya berarti? Baik, baik, terima kasih. Jadi, Ibu mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai fakta dan opini. Mungkin sebelumnya di SD kalian sudah belajar mengenai kalimat fakta dan juga kalimat opini. Di sini Ibu ingin mengulas kembali dalam suatu artikel ilmiah populer. Ya. Sebelumnya, untuk pertanyaan pemantik, pernahkah kalian melihat unggahan dalam sosial media mengenai sesuatu? Kemudian, apakah kalian ini langsung mempercayai unggahan tersebut? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu, Silahkan Mbak Tiin. pernah, Bu. Saat itu saya sedang membaca berita perundungan. Tapi di situ saya baca komen kok bilangnya yang dirundung melakukan aksinya terlebih dahulu. Jadi Oh, saya seperti itu. merasa tidak yakin dengan berita itu. Jadi menurut Mbak Tiin itu suatu kalimat komentar yang langsung dipercayai atau langsung meyakinkan Mbak Tiin ya? Seperti pendapat saya, Bu, karena tidak jelas informasinya dan membuat saya bingung. Oke, baik. Berarti kalimat seperti itu kan tidak jelas datanya dan juga hanya sekadar komentar biasa. Nah, ini bisa disebut dengan kalimat pendapat atau opini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran untuk pada hari ini. Jadi, peserta didik diharapkan mampu mengetahui perbedaan antara fakta dan opini, kemudian nanti kalian dapat menganalisis dalam suatu artikel ilmiah populer dan dapat menyampaikannya. Seperti itu. Nah, di sini kita memasuki materi mengenai fakta dan opini. Silakan anak-anak, silakan dibaca ada dua kalimat. Yang pertama yaitu bumi adalah salah satu planet dalam susunan tata surya. Kemudian yang kedua, buah pisang adalah buah terenak di dunia. Nah, menurut kalian nih, yang mana kalimat opini dan mana kalimat fakta? Ada yang Yang ingin menjawab? kalimat kedua opini, Bu. Kenapa bisa disebut kalimat opini, Mbak Desi? Menurut Mbak Desi saja. Karena itu belum tentu menurut orang lain itu enak gitu. Oh, betul sekali. Betul kata Mbak Desi. Tepuk tangan untuk Mbak Desi. Nah, betul sekali untuk kalimat kedua ini, buah pisang adalah buah terenak di dunia ini masuknya kalimat opini. Sedangkan bumi adalah salah satu planet dalam susunan tata surya ini termasuk ke dalam kalimat fakta karena memang sudah jelas ya bahwa bumi kita itu merupakan salah satu planet dalam susunan tata surya. Seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya mengenai kalimat fakta. Mungkin ada yang ingin membacakan? Mbak Hanifatun, apakah ada yang ingin membacakan pengertian kalimat fakta?
Saya. Baik, Mbak Savalia, silahkan. Jadi, kalimat fakta adalah kalimat yang mengandung hal yang dapat berupa keadaan maupun peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada, atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Betul sekali. Jadi intinya dalam kalimat fakta itu merupakan kalimat yang benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya pendapat semata, tapi memang ada data dan bukti dari kalimat tersebut. Seperti itu. Jadi bisa dibuktikan kalimatnya. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri fakta. Mungkin ada yang ingin membacakan lagi? Ayo anak-anak. Mungkin Mbak Desi Saya atau Mbak boleh. Hanifah. Oke, Mbak Hanifah silahkan. Mbak Hanifah atau Mbak Savalia nih? Saya, Saya Savalia. sampai nomor 3. Boleh. 1 sampai 3 ya. Iya, Bu. Baik, silahkan dibaca, Mbak. Ciri-ciri fakta itu yang pertama, menggambarkan kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Lalu nomor 2, mengandung data yang akurat. Dan yang nomor 3, bersifat objektif dan tidak memihak siapapun. Tuh, selanjutnya 3 terakhir. Mungkin ada yang membacakan Mbak Savalia lagi? Baik, jadi ciri-ciri fakta yang selanjutnya adalah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian mengungkapkan fakta secara deskriptif dan apa adanya, dan yang terakhir biasanya dapat menjawab rumusan pertanyaan 5W plus 1H. Tuh, ada yang tahu 5W plus 1H itu apa? What, when, why, who, where, dan how. Betul sekali. Kalau di bahasa Indonesia kan itu biasanya ada apa, bagaimana, mengapa, kapan, kemudian ada juga kapan, bagaimana, apa, apalagi ya? Kok Ibu lupa? Di mana, Di dan mana juga mengapa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membaca tentang kalimat opini. Nah, sebelum masuk ke kalimat opini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kalimat fakta? Tidak, Bu. Ya, sudah jelas ya. Baik, di sini ada kalimat opini. Nah, kalimat opini ini biasanya berkebalikan dengan kalimat fakta. Nah, kalimat opini ini biasanya kalimat yang biasanya dari pendapat pribadi atau pendapat seseorang. Jadi, eh, kalimat-kalimat yang mereka ucapkan itu berdasarkan dari keyakinan diri sendiri atau pendirian seseorang dari sudut pandangnya dia sendiri. Seperti tadi, buah pisang merupakan buah terenak di dunia, tapi mungkin menurut orang lain beda lagi. Ada yang mengatakan buah semangka, ada yang mengatakan buah mangga, seperti itu. Nah, di sini kalimat opini juga memiliki 6 ciri-ciri. Mungkin ada yang ingin membacakan lagi? Mungkin Saya, Bu. kan Mbak Desi. Jadi ciri-ciri opini itu ada 6. Yang pertama, mengandung pendapat, pandangan, maupun argumen pribadi. Yang kedua, bersifat subjektif. Ketiga, menggunakan kata-kata yang bersifat relatif. 4, dapat digunakan untuk memberikan saran maupun kritik. 5, umumnya mengandung data atau bukti yang belum tentu benar. Dan 6, biasanya tidak dapat menjawab rumusan pertanyaan 5W plus 1H. Baik, terima kasih Mbak Desi atas partisipasinya. Betul sekali. Jadi intinya kalau kalimat fakta itu dapat menjawab 5W plus 1H, sedangkan kalimat opini itu tidak. Karena memang kalimat opini itu kan hanya suatu sudut pandang dari seseorang, sehingga tidak jelas keberadaannya, dari mana, seperti itu ya. Nah, karena materinya sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sebelum kita memulai diskusi bersama, diskusi kelompok. Tidak ada ya, Belum, Bu. sudah jelas semua ya. Nah, ini untuk meyakinkan kalian apakah kalian sudah paham atau belum. Di sini Ibu ada ice breaking, tapi ice breakingnya ini masih terkaitan dengan
materi kita, yaitu fakta dan opini. Jadi Ibu akan menyebutkan beberapa kalimat. Kalian silahkan menebak ini kalimat fakta atau kalimat opini. Apakah bisa? Atau nanti mau Ibu tunjuk satu persatu untuk menjawab? Bisa, Bu. Bisa Ya, ya? Bu. Oke, Bu. baik. Jadi yang pertama, kalimat pertama yaitu air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Masuknya fakta atau opini? Fakta, Bu. Fakta. Betul, fakta. Kemudian yang kedua, 1 jam terdiri dari 60 menit. Fakta. Fakta. Nah, kemudian yang ketiga, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Fakta. Fakta ya. Oke, Fakta. selanjutnya. Baik, fakta. Mas Yuga. Selanjutnya, perempuan lebih pintar dibandingkan laki-laki. Opini. Fakta. Saya nggak setuju Bu Fakta atau opini opini? Bu. Mitos. Tapi aku setuju juga. Mitos Bu. Betul, Mitos. itu. Jadi apa Tapi fakta atau setuju aja opini? sih, Bu. Fakta. Mitos. Setuju. Mitos. Fakta. Itu Baik, kalau mitos mungkin Bu. kalau perempuan bilangnya fakta ya, tapi kalau untuk materi kita kali ini masih disebut sebagai opini. Nah, Ya itu selanjutnya, mitos Bu. oh mitos ya, Mitos. ada Ya mitos. sebutan baru lagi nih. Oke, yang terakhir nih, Misteri botak pelontos. Mas Zain, tolong ya kalimatnya dijaga. Baik, ini kalimat yang terakhir. Pendidikan karakter sangat penting untuk diterapkan di sekolah, terutama jenjang sekolah dasar. Fakta. Ayo, fakta atau opini? Opini. Kenapa bisa disebut opini, Mbak Opini. Hanifah? Karena tidak Karena yang ada penting dasar. itu tidak hanya di pendidikan dasar saja. Semua pendidikan di setiap SMP, SD, TK itu Bu, penting. soalnya apa Bu? Sinyalnya nget-ngetan. Baik, ini mau diulang nih, saya ulang ya. Jadi Bu, ada sinyalnya kalimat nget-ngetan. yang mengatakan seperti ini. Pendidikan karakter sangat penting untuk diterapkan di sekolah, terutama jenjang sekolah dasar. Itu masuknya ke dalam fakta atau opini? Opini. Itu rezim, Bu. Mas Zain, tolong ya. Mbak Bu, Hanifah, keluarkan Zain, Bu. wah dikeluarkan ya, ini rusuh ya Mas Zain. Atau Mas Zain diberi Ya, Bu. pertanyaan sendiri ini untuk dijawab. Baik, Mbak Hanifah tadi kenapa bisa disebut opini? Bu, mana pertanyaan saya, Bu? Sebentar ya Mas Zain, satu persatu. Oke. Bagaimana Mbak Hanifah, kenapa bisa disebut dengan opini? Karena yang penting itu tadi kan kalimatnya yang penting hanya di pendidikan saja. Sedangkan pendidikan itu penting di setiap kelasnya, misalnya di SD, di TK, di SMP gitu, Bu. Semuanya penting, nggak cuma di pendidikan dasar saja. Betul, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Hanifah ya. Nanti mungkin Ibu akan memberikan nilai tambahan karena sudah berani menjawab langsung. Nah, karena di sini Ibu lihat kalian sudah paham mengenai fakta dan opini, Ibu akan mengirimkan satu soal di grup WhatsApp, kemudian bisa kalian cek dan kalian membentuk kelompok mandiri. Jadi nanti kelompoknya satu kelompok itu 4 orang, dari absen 1, 2, 3, 4, kemudian dilanjutkan 5, 6, 7, 8, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti itu Ibu akan memberikan satu artikel, silahkan dianalisis artikel tersebut, ada 4 soal, dan Ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan. Apakah dapat dipahami? Dapat, Bu. Baik, terima kasih. Jadi nanti perwakilan saja ya yang menjawab. Dan Ibu akan memberikan waktu 30 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Baik, apa ada yang ingin menyampaikan hasil jawabannya? Perwakilan saja ya.
Saya mau, Bu. Hanifatun, Bu. Hanifatun. Mbak Adel Tidur. dulu, Mas Zain. Ini Mbak Adel Ya. dulu ini yang menjawab. Silakan Mbak Adel disampaikan hasilnya. Baik, baik, terima kasih, Bu. Saya dari kelompok emas. Nah, Baik, yang kelompok beranggota Mas. saya, Adel, Febi, Hanifah, dan Muntiin. Jadi hasil dari kerja kelompok kami yaitu yang pertama, kalimat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di dunia kerja dan cara mengelolanya. Lalu dari kalimat tersebut terdapat opini yang pertama yaitu di lingkungan kerja, kesehatan mental yang stabil dan terjaga akan membuat para karyawan lebih bahagia dan produktif. Alasan kalimat tersebut disebut opini karena kalimat tersebut tidak memiliki sumber yang jelas dan terlihat hanya seperti pendapat biasa. Lalu selanjutnya yaitu kalimat fakta. Nah, pada fakta ini ditemukan kalimat yaitu menurut Direktur Kesehatan Jiwa dan NAPZA atau NAPZA Kementerian Kesehatan terjadi peningkatan gangguan kesehatan mental saat pandemi terjadi di tahun 2020 seperti 6,8% meningkatnya penderita gangguan kecemasan dan 8,5 mengalami depresi. Kalimat tersebut disebut fakta karena terdapat rujukan sumber yang jelas. Lalu kalimat tersebut dikatakan artikel ilmiah populer karena berisikan tulisan mengenai hasil penelitian. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Itu sama-sama ya Mbak Adel. Jawabannya sudah sangat luar biasa, sudah sangat lengkap. Terima kasih sudah mau mewakilkan. Baik, karena sudah selesai materi pada hari ini, silahkan apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang apa materi hari ini? Saya, Silahkan. Bu. Baik, Mas Zain, silahkan untuk disimpulkan. Kita hari ini belajar tentang teks fakta dan opini, Bu. Betul, kemudian, Aduh, lupa, Bu. kok lupa gimana ini? Mau dilanjutkan Hehe, tidak? Atau tidak, mau Bu. dicoba siswa yang lain? Mbak Hanifatun mungkin? Iya, Hanifatun, Hanifatun. Mbak Hanif, Ya, hadir Bu, hadir. silakan coba untuk disampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari tentang fakta. Ya, fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian mempelajari opini juga, yang merupakan pendapat atau pandangan seseorang. Dan fakta dan opini ini itu penting untuk membantu kita memahami informasi secara tepat serta berpikir lebih mendalam tentang kehidupan sehari-hari, Bu. Betul, betul sekali. Jadi, simpulan materi pada pembelajaran hari ini itu mengenai fakta dan opini. Jadi, intinya fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini itu hanya pendapat atau pandangan seseorang. Nah, kemampuan membedakan fakta dan opini ini sangat penting karena membantu kita dalam memahami informasi secara tepat serta berpikir lebih kritis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya seperti tadi, saat Mbak Tiin membaca satu komentar dan merasa seperti kok komentarnya seperti janggal ya. Nah, itu biasanya karena opini, karena tidak jelas sumbernya dari mana, kejelasannya dari komentar itu dari mana, seperti itu. Jadi kita akan lebih berhati-hati dalam memilah dan memilih suatu konten seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu tutup, seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Nah, di sini Ibu ada dua tugas. Untuk tugasnya kok mudah kok. Jadi yang pertama, silahkan anak-anak cari satu artikel ilmiah populer, yang sederhana saja nggak apa-apa ya. Kemudian, analisis fakta dan opini yang terkandung di dalam artikel tersebut. Nah, yang kedua, silahkan, karena kita akan memasuki praktik dalam menulis, silahkan untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silahkan membawa kerangkanya saja. Jadi, silahkan anak-anak membuat topik tentang
suatu penelitian, entah observasi, pengamatan, seperti itu. Kemudian ditulis saja apa yang akan disampaikan dalam artikel yang ingin kalian buat. Jadi modelnya itu kerangka saja, jadi belum tulisan secara jelas seperti itu. Jadi nanti diskusikan apabila masih ada yang susah kepada ibu, dan nanti ibu akan memberikan sedikit masukan seperti itu. Nah, materinya sudah selesai. Sebelum ibu tutup, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Atau sudah paham semua? Sudah paham. Mbak Anifa mau nanya? Ibu itu tugasnya dikerjakan sendiri atau bersama teman, Bu? Ini tugasnya individu ya. Jadi untuk analisis yang Baik, Ibu. tadi kalian lakukan itu tugasnya secara kelompok, sudah ada gambaran untuk menganalisis suatu artikel. Nah, untuk tugas di rumah untuk pertemuan selanjutnya silahkan dilakukan secara individu. Seperti itu ya Mbak Anifa. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Juga tidur, Bu. Siapa itu yang tidur? Saya, Juga tidur. maaf Mas Bu, Yuga, saya ketiduran semalam nggak tidur. kenapa kok nggak tidur Mas Yuga? Itu Bu, apa? Mati Nonton listrik. Piala Dunia. Semalam mati listrik terus jagain kalau ada maling. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Mas sudah mengikuti ya pembelajaran pada siang hari ini. Jadi gimana anak-anak rasanya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Secara daring ya, mohon maaf. Lapar, Bu, nggak dapet MBG. Oh iya, karena di rumah ya, jadi MBG-nya tidak sampai ya. Ya, Bu, Apakah Mas Bahlil ganteng. Mas Walil ganteng? Jadi kalian apakah merasa senang atau ngantuk, sedih, masih bingung? Lapar, Bu. Lapar, lapar aja nih. Apa Mbak MBG, Anifa? Mas Baswedan gagal. Mas Zain. Sedih, Ya, Bu. Bu, juga, Bu. Di juga, Bu. Baik, ya sudah. Mungkin sekian dari Ibu ya. Ibu lihat juga kalian sudah mengantuk, sudah lapar. Jadi pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau berpartisipasi dan mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, walaupun secara daring, tapi Ibu lihat juga masih banyak yang sudah aktif, menjawab, dan berdiskusi bersama. Mohon maaf Ibu baru bisa memberikan informasi secara mendadak. Tapi Ibu harap semoga apa yang Ibu sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian dari Ibu. Apabila masih banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Ini kalau pakai link yang sama